Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Dalam kesempatan yang baik pada seluruh siswa-siswi khususnya untuk kelas 8, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran yaitu tentang materinya Al-Quran Hadis. Maka sebelum menyampaikan Bapak amanat kepada kalian, yang pertama kita tidak boleh lengah di waktu yang sangat singkat ini untuk beribadah, belajar terus sampai kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan kalian dunia dan akhirat. Dan tidak lupa ingatkan yang paling pokok adalah ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada ibu bapak dan lain sebagainya. Berikutnya materi pertemuan hari ini adalah optimis dan sabar. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, optimis dan sabar adalah merupakan perintah Allah. Ini sudah jelas untuk kita, kehidupan kita tidak akan lengah, kadang-kadang ada ujian lain sebagainya. Mungkin kita perlu mempunyai jiwa optimis dan sabar dalam segala kebaikan khususnya. Berikutnya, menalakan sikap pantang menyerah dalam meraih keberhasilan sebagai salah satu bentuk sikap korupsi. Berikutnya juga menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 dan 10, Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah. Ini silakan nanti kalian dibaca dengan baik. Berikutnya pengertian optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Jadi mereka tidak akan pesimis, berharap baik, semangat, tidak minder. Optimis merupakan perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik, yang kelak akan terjadi, yang memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kemajuan atau kejayaan. Optimis merupakan keyakinan diri dan salah satu sifat baik yang dianjurkan dalam Islam. Berikutnya firman Allah dalam Al-Quran atau dalil optimis dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita lanjutkan saja kepada ciri-ciri sikap optimis. Apakah kita termasuk orang optimis atau tidak? Ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Kalau tidak semangat menghadapi masalah, berarti kita tidak termasuk orang optimis. Yang kedua, selalu berprasangka baik kepada diri sendiri dan kepada Allah. Berikutnya, nomor 3, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan sesuatu. Kita bisa dipikir dulu apakah ini ada manfaat baik, menghasilkan atau tidak. Nomor 4, melakukan dengan sepenuh hati dan perasaan senang serta pada saat melaksanakan sesuatu pekerjaan. Nah, di sini perlu kita melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Artinya kita ikhlas, insya Allah akan mendapatkan kebaikan, terutama optimis itu akan kita raih dengan sebaik-baiknya.
Nomor 5, orang optimis mensyukuri keberhasilan atau mengevaluasi kekurangan setelah selesai melakukan sesuatu. Nah, dalam bersyukur kita atau kita kalau sudah selesai berhasil kita gunakan syukur. Kalau kita kurang kita koreksi supaya bagaimana caranya bisa berhasil. Nomor 6, ciri lain dan orang yang optimis adalah sesuatu sebagai sebuah kesempatan yang dan peluang. Di optimis kita melihat sesuatu sehingga kesempatan, peluang kita berusaha insya Allah didapat. Selanjutnya hakikat optimis sudah kita pengertian sabar. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Macam-macam sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Nah, kalau kita sudah punya jiwa sabar dalam ketaatan, insya Allah tidak akan susah lagi melaksanakan perintah Allah. Contohnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, mencari ilmu dan lain sebagainya. Nomor 2, sabar dalam menuntut ilmu. Kita tidak akan lelah mencari ilmu, walaupun kita sudah punya ilmu sehingga mencari ilmu itu diwajibkan dari pertama kita buayan sampai kita masuk ke liang lahat, utlubul ilma minal ilmi, utubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini menuntut ilmu. Kalau orang yang sabar dalam menuntut ilmu, insya Allah mereka akan berhasil. Tapi kalau tidak bersabar, ya udah mereka akan sia-sia belaka. Nomor 3 adalah sabar dalam mengamalkan ilmu juga ini sangat berat. Sudah punya ilmu, mengamalkannya berat. Contohnya yang kita sehari-hari saja. Tahu kita ilmu, cara membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita masih malas atau kita tidak mau lah. Kadang-kadang banyak rintangan dan lain sebagainya. Ini diusahakan sabar dalam mengamalkan ilmu. Insya Allah kita sedikit demi sedikit kita bersama-sama. Karena ini sangat berat dalam pelaksanaan kesabaran. Yang 4, sabar dalam berdakwah. Ini sudah jelas bagaimana kita mengajak dalam kebaikan. Contohnya Rasulullah mengajak dalam kebaikan kepada sahabatnya. Subhanallah, rintangan dalam dakwahnya sangat-sangat berat sekali. Terutama kita juga bisa mengajak dalam kebaikan waktu kita belajar, waktu kita sholat. Contohnya di rumah mengajak kepada adik, kakak untuk kita melaksanakan sholat ataupun mencari ilmu. 5, sabar dalam Islam. Ini sangat berat juga. Contohnya ini sahabat Bilal, mereka bagaimana dalam Islamnya, membela Islamnya. Sehingga bukan harta tapi nyawa pun siap untuk membela Islam. Makanya kita harus betul-betul mempunyai jiwa sabar yang tangguh sehingga menghasilkan dalam kesuburan dunia dan akhirat. 6, sabar menjauhi maksiat. Ini kadang-kadang kita terlena dengan kemaksiatan tidak terasa. Kita siap menjauhinya. Jangan kita terbawa dengan arus-arus maksiat. Nanti kita akan celaka sendiri. Apalagi kalau kita terjerumus dalam maksiat. Nanti yang malu kita, keluarga, lingkungan. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah sabar menerima takdir. Ini takdir, kita sabar. Kadang-kadang diuji oleh Allah. Sedang ada musibah kepada diri kita sendiri atau keluarga, kita sabar menerimanya. Insya Allah dengan sabar, jelas sekali kalau kita sanggup dalam sabarnya akan menghasilkan, yaitu madu keindahan. Rupanya sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.